Soal nomor 11. Berikut data kinetika untuk reaksi A plus 2B menjadi C. Diberikan data konsentrasi A, B, dan laju awal. Ada 3 data. Nilai tetapan laju reaksi tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, jika kita dikasih data tabel konsentrasi terhadap nilai laju awal, maka yang pertama kita rumuskan dulu persamaan hukum laju untuk reaksi ini adalah R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat ordenya. Kita bisa misalkan orde dari A itu sebagai M. Kemudian kali konsentrasi B, pangkat ordenya kita bisa misalkan N. Nah, karena reaktannya A dan B, maka di persamaan laju hanya ada A sama B. Nah, kemudian untuk menentukan orde dari M dan N, kita tidak bisa langsung melihat dari koefisien reaksinya, melainkan kita harus tentukan dari data tabel yang diberikan. Nah, jika kita lihat data di tabel ini, semua konsentrasi A dan konsentrasi B, semua nilainya berbeda. Sehingga kita tidak bisa lakukan dengan cara cepat, melainkan satu-satunya cara adalah kita bandingkan data dari baris pertama dengan baris kedua, atau 1 dengan 3, atau 2 dengan 3. Misalkan yang pertama kita bandingkan data 1 dan 2. Maka R1 dibagi R2 sama dengan K kali konsentrasi A data 1 pangkat M kali konsentrasi B data 1 pangkat N dibagi K kali konsentrasi A data 2 pangkat M kali konsentrasi B data 2 pangkat N. Maka di sini K-nya bisa kita coret. Kemudian kita bisa masukkan nilai datanya. R1 5,53 kali 10 pangkat min 11 dibagi R2 2,82 kali 10 pangkat min 11 sama dengan konsentrasi A, karena sama-sama pangkat M, kita bisa keluarkan pangkatnya. Berarti A1 1,46 kali 10 pangkat min 4 dibagi A2 1,66 kali 10 pangkat min 4 dipangkatkan M. Kemudian kali konsentrasi B, B1 2,28 kali 10 pangkat min 5 dibagi B2-nya 1,02 kali 10 pangkat min 5 dipangkatkan N. Nah, setelah itu kita bisa coret 10 pangkatnya supaya lebih mudah perhitungannya. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk memperoleh nilai M dan N, maka kita butuh 2 persamaan karena ada 2 variabel. Lalu karena di sini nilai M dan N-nya masih dalam bentuk pangkat, supaya jadi persamaan 2 variabel yang bisa kita selesaikan, kita harus ubah persamaan ini menjadi bentuk log. Jadinya log 5,53 per 2,82. Bagian kiri kita buat log, bagian kanan kita buat menjadi log. Nah, lalu supaya bagian kanan ini jadi persamaan yang bisa kita gunakan persamaan matematika logaritma. Misalkan jika ada log A pangkat M kali B pangkat N, kita bisa ubah menjadi log A pangkat M ditambah log B pangkat N. Lalu M sama N-nya bisa kita keluarkan dari log-nya menjadi pengali di depan. Jadinya M kali log A ditambah N kali log B. Nah, sehingga persamaan yang kanan ini bisa kita ubah menjadi M kali log 1,46
dibagi 1,66 ditambah N kali log 2,28 dibagi 1,02. Ini persamaan yang pertama. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan ini kita harus punya dua persamaan. Persamaan yang kedua, kalian bisa bandingkan data 2 dengan 3 atau data 1 dengan 3. Misalkan di sini saya gunakan perbandingan data 2 dan 3. Sehingga persamaan keduanya kita bisa langsung tuliskan persamaan lognya. Jadinya log R2 dibagi R3 2,82 per 9,44 sama dengan M kali log 1,66 dibagi 1,83 ditambah N kali log 1,02 dibagi 3,11. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, setelah itu baru kita tentukan nilai M dan N-nya, kita hitung di kalkulator. Kita masuk ke mode persamaan. Cari persamaan dua variabel, kemudian masukkan koefisien X-nya, yaitu nilai yang dikalikan dengan M. Koefisien Y-nya yaitu nilai yang dikalikan dengan N. Sementara yang di kanan sama dengan yaitu nilai yang tidak ada M sama N-nya. Kita bisa hitung di kalkulator. Setelah itu tinggal kita klik sama dengan, diperoleh nilai M sebagai nilai X, nilainya kita bisa bulatkan jadi 1, dan nilai N sebagai nilai Y kita bisa bulatkan nilainya menjadi 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa orde dari A dan B sama-sama orde 1. Maka persamaan hukum lajunya R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 1. Nah, setelah itu baru kita bisa hitung nilai tetapan laju reaksinya. Nah, untuk menghitung nilai K, kita bisa gunakan data 1, 2, atau 3. Bebas mau pilih yang mana. Nanti pasti akan dihasilkan nilai K yang tidak terlalu jauh berbeda. Nah, di sini saya coba hitung pakai data yang pertama. Jadi K sama dengan R dibagi konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 1. K sama dengan 5,53 kali 10 pangkat min 11 dibagi 1,46 kali 10 pangkat min 4 kali 2,28 kali 10 pangkat min 5. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Hasilnya adalah 0,0166. Sehingga jawaban dari pertanyaan nomor 11 adalah yang D. Tetapan laju reaksi tersebut adalah 0,0166 molar pangkat min 1 second pangkat min 1. Sangat mudah bukan? Itu pembahasan untuk soal nomor 11. Nah, berikutnya soal nomor 12. Larutan NaCl 15% W per W memiliki titik beku minus 10,88 derajat Celcius. Tekanan uap murni air pada 20 derajat Celcius adalah 18 mmHg. Tekanan uap larutan NaCl 15% W per W pada 20 derajat Celcius adalah titik-titik mmHg.
Asumsi larutan NaCl terdisosiasi sempurna. Diketahui nilai Kr dan juga massa molar NaCl. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa mulai dari data konsentrasi NaCl dalam 15% W per W. W per W itu artinya week over week. Kalau kita artikan, sama saja dengan massa per massa. 15% massa per massa itu bisa diterjemahkan ada sebanyak 15 gram NaCl di dalam 100 gram larutan. Berarti kita misalkan massa larutan itu 100 gram. Maka massa NaCl-nya 15 gram. Massa air, massa larutan berarti kan massa total NaCl dengan air. Berarti massa airnya selisih massa larutan dengan massa NaCl. 100 dikurang 15. Hasilnya 85 gram. Nah, kemudian di sini diasumsikan larutan NaCl terdisosiasi sempurna. Artinya apa? Semua NaCl akan terurai sempurna menghasilkan Na+ dan juga ion Cl-. Berarti dihasilkan 2 ion. Karena dihasilkan 2 ion, maka nilai faktor Van Hoff-nya atau nilai I-nya sama dengan 2. Nah, kemudian di sini untuk menghitung tekanan uap larutan, rumusnya adalah P larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap murni dari pelarut. Fraksi mol pelarut itu sama dengan mol dari pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat larut. Nah, jangan lupa karena di sini zat larutnya berupa senyawa elektrolit yang terdisosiasi, maka nilai mol zat larutnya di sini harus kita kalikan nilai faktor Van Hoff-nya, yaitu nilai I. Baru dikalikan P0. Nah, untuk menghitung nilai mol, rumusnya adalah mol sama dengan massa per mR. Mol dari pelarut berarti mol dari air. Berarti sama dengan massa air 85 dibagi mRH2O, nilainya 18. Teman-teman bisa cek di tabel periodik, ARH itu 1, ARO 16. Kemudian dibagi mol pelarut, 85 dibagi 18, ditambah mol zat larutnya, yaitu mol NaCl, yaitu massa NaCl 15 dibagi mR-nya diketahui di soal, nilainya 58,5. Kemudian dikali 2 nilai I-nya, lalu dikalikan tekanan uap murni dari pelarut, yaitu tekanan uap murni dari air, nilainya 18. Maka bisa kita hitung di kalkulator. Hasilnya adalah 16,24 mmHg. Nah, jawaban yang paling mendekati adalah yang D, 16,29 mmHg. Nah, pasti teman-teman di sini ada yang bertanya, lalu data nilai titik beku sama data Kf dari air ini fungsinya untuk apa? Nah, sebenarnya data ini itu bisa digunakan untuk menghitung nilai I dari NaCl. Tapi karena sudah diasumsikan NaCl terdisosiasi sempurna, jadi nggak perlu kita hitung lagi. Nah, sehingga langsung bisa kita hitung tekanan uap larutannya. Hasilnya 16,24. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 12. Jika
Teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Berikutnya soal nomor 13. Perhatikan 3 reaksi kesetimbangan di bawah ini. Ada reaksi kesetimbangan 1, 2, 3 dengan nilai K1, K2, dan K3. Jika pada ketiga reaksi tersebut memiliki tekanan total yang sama sebesar 1 atm, pada saat kesetimbangan tercapai, urutan yang benar nilai K dari ketiga reaksi tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama teman-teman di sini kalau melihat dari ketiga reaksi kesetimbangan ini semuanya menghasilkan produk gas. Harusnya kita bisa asumsikan K yang dimaksud di sini adalah nilai Kp. Kemudian bisa kita asumsikan juga ketiga reaksi kesetimbangan ini berawal dari terurainya padatan senyawa reaktan. Jadi di awal tidak ada gas produk yang dihasilkan. Nah, maka kita mulai dari persamaan kesetimbangan yang pertama. Di persamaan kesetimbangan yang pertama cuma ada gas CO2, sehingga tekanan total sama dengan tekanan CO2, sama dengan 1 atm. Dan kalau kita tuliskan persamaan konstanta kesetimbangan Kp yang 1, Kp pertama untuk reaksi pertama, karena hanya CO2 yang berfasa gas, maka Kp-nya sama dengan tekanan dari CO2, yaitu sama dengan 1. Sehingga nilai K1 sama dengan 1. Kemudian untuk reaksi kesetimbangan yang kedua, di sini dihasilkan gas NH3 dan juga H2S. Secara logika, mau berapapun NH4HS yang terurai, pasti dihasilkan gas NH3 dan H2S, jumlah keduanya pasti sama, sesuai stoikiometri reaksi. Jadi, mau berapapun NH4HS yang terurai, misalkan A, maka NH3 yang dihasilkan sebanyak A, H2S yang dihasilkan sebanyak A. Jadi selalu jumlah NH3 dan H2S selalu sama. Maka untuk reaksi kesetimbangan yang kedua, tekanan totalnya sama dengan tekanan dari NH3 ditambah tekanan dari H2S. Totalnya sama dengan 1 atm. Karena tekanan NH3 dan H2S sama, berarti tekanan masing-masing nilainya setengah atm. Nah, kemudian untuk reaksi kesetimbangan yang kedua, persamaan Kp-nya sama dengan tekanan NH3 pangkat 1 kali tekanan H2S. Berarti 0,5 kali 0,5. Hasilnya 0,25. Maka nilai K2 sama dengan 0,25. Nah, kemudian untuk reaksi kesetimbangan yang ketiga, dengan menggunakan konsep yang sama seperti kesetimbangan yang kedua, berapapun jumlah padatan NH2COO NH4 yang terurai, pasti tekanan dari gas NH3 yang dihasilkan sesuai perbandingan koefisien, maka tekanan NH3 2 kali dari tekanan CO2. Nah, maka untuk reaksi kesetimbangan yang ketiga, tekanan total sama dengan tekanan dari gas NH3 ditambah tekanan dari gas CO2 sama dengan 1 atm. Tekanan NH3 pasti selalu 2 kali dari tekanan CO2, mau berapapun padatan yang terurai. Maka bisa kita ganti jadi 2 kali PCO2 plus PCO2 sama dengan 1, 3 kali PCO2 sama dengan 1. Maka tekanan CO2 sama dengan 1/3 atm, dan tekanan dari NH3 sama dengan 2 kalinya, berarti 2/3.
Kemudian kita bisa tuliskan persamaan Kp untuk reaksi kesetimbangan yang ketiga sama dengan tekanan NH3 pangkat koefisiennya yaitu 2 kali tekanan CO2 pangkat koefisiennya 1. Berarti sama dengan 2/3 pangkat 2 kali 1/3. Nah, ini kalau kita hitung berarti jadinya 2 pangkat 2 4 kali 1 berarti 4, 3 pangkat 2 9 kali 3 27. Sama dengan 0,14 sekian. Nah, untuk mau tahu nilai persisnya teman-teman bisa hitung di kalkulator. Nah, dari ketiga nilai K ini, maka bisa kita simpulkan nilai K1 yang paling tinggi, kemudian nilai K2 yang paling rendah, nilai K3. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yang D. K1 lebih besar dari K2 dan lebih besar dari K3. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 13. Berikutnya soal nomor 14. Metode Winker dapat digunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut atau dissolved oxygen dalam air. Dalam pH basa, Mn2+ dapat teroksidasi menjadi Mn3+, membentuk endapan berwarna coklat MnOH3 dengan reaksi sebagai berikut. Reaksinya belum setara, 25 ml sampel air sungai diukur kadar oksigen terlarutnya dengan menambahkan Mn2+ berlebih dan menghasilkan endapan berwarna coklat. Endapan direaksikan kembali dengan Ki berlebih sehingga teroksidasi menjadi I2 sesuai reaksi berikut. Reaksinya belum setara, I2 yang dilepaskan dititrasi dengan Na2S2O3 0,001 molar dengan reaksi berikut. Untuk mencapai titik akhir dibutuhkan 25 ml Na2S2O3. Kadar oksigen terlarut dalam sampel air sungai adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari ketiga reaksi ini, khususnya reaksi yang ketiga ini, kalau kita cek, reaksi yang ketiga ini sudah setara. Jadi yang belum setara reaksi pertama dan kedua. Maka kita setarakan terlebih dahulu reaksi pertama dan kedua. Nah, di sini karena reaksinya reaksi redoks, maka untuk lebih cepatnya kita bisa setarakan menggunakan cara bilangan oksidasi. Untuk reaksi yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi dari Mn dan juga oksigen. Bilangan oksidasi Mn di senyawa MnOH2 di sini plus 2. Nah, jika teman-teman masih bingung cara menentukan bilangan oksidasi, silakan bisa dipelajari dulu cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Kemudian bilangan oksidasi oksigen di molekul O2 nilainya 0. Lalu Mn di senyawa produk bilangan oksidasinya menjadi plus 3. Dan oksigen di senyawa produk selain di molekul O2, sebenarnya oksigen bilangan oksidasinya minus 2. Nah, supaya lebih cepat, di sini teman-teman cuman perlu tahu koefisien MnOH2, koefisien O2, dan juga koefisien MnOH3. Untuk koefisien senyawa H2O, H+, ataupun OH- itu tidak perlu kita ketahui koefisiennya. Jadi untuk penyetaraannya cukup bandingkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Untuk Mn terjadi kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 1. Untuk oksigen terjadi penurunan bilangan oksidasi sebanyak 2. Nah, perhatikan juga jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah. Mn jumlahnya 1 sehingga nggak perlu kita kali kenaikan bilangan oksidasinya. Oksigen jumlahnya ada 2. Kita lihat dari molekul O2-nya saja. Maka penurunan bilangan oksidasi oksigen ini harus kita kalikan 2. Sehingga jadinya min 4. Nah, nilai min 4 dan 1 supaya sama, maka yang satu ini
yang nilainya 1 ini kita kalikan dengan 4. Sehingga koefisien dari Mn harus kita kalikan 4. Sehingga jadinya koefisien MnOH2 jadi 4, koefisien MnOH3 jadi 4. Koefisien O2 dikali 1, jadi tetap 1. Nah, ini koefisien dari MnOH2, O2, dan MnOH3. Yang lainnya nggak perlu kita tentukan. Kemudian untuk persamaan reaksi redoks yang kedua, yang pertama bilangan oksidasi dari I di senyawa Ki nilainya -1. Kemudian bilangan oksidasi Mn di sini di senyawa MnOH3 nilainya +3. Kemudian bilangan oksidasi I2 nilainya 0. Bilangan oksidasi Mn di senyawa MnOH2 nilainya +2. Maka bilangan oksidasi I naik dari -1 menjadi 0, naik sebesar 1. Bilangan oksidasi Mn turun sebesar -1. Nah, perhatikan jumlah I-nya. Karena di sini di molekul I2 jumlahnya 2, maka nilai kenaikan bilangan oksidasi I harus kita kalikan 2. Sementara Mn jumlahnya 1, berarti nilai -1 ini nggak perlu kita kali. Sehingga jadinya +2 dan -1. Nah, supaya 1 dan 2 ini jadi sama, maka yang 1 harus dikalikan 2. Nah, sehingga koefisien Mn harus dikalikan 2. Nah, koefisien I-nya dikalikan 1. Jadi I2-nya dikalikan 1, tapi koefisien Ki-nya harus kita kalikan 2, supaya I-nya jumlahnya 2. Nah, 2 ini dikalikan 1, jadinya tetap 2. Nah, itu persamaan reaksi setara untuk reaksi 1 dan 2. Cukup kita perlu tahu koefisien yang terpenting saja, sisanya nggak perlu tahu. Nah, kemudian baru kita masuk ke perhitungan stoikiometrinya. Nah, dari titrasi yang dilakukan di sini, I2 yang dilepaskan, yang dihasilkan dari reaksi yang kedua, direaksikan, dititrasi dengan Na2S2O3. Sesuai perbandingan koefisiennya 2:1, maka mol dari I2 sama dengan setengah kali mol Na2S2O3. Setelah kita dapat mol I2 yang dihasilkan dari reaksi 2, maka reaksi 2 ini sebenarnya untuk mereaksikan semua MnOH3 dengan Ki berlebih. Jadi kita hubungkan I2 dengan MnOH3. Karena nanti dari MnOH3 ini kita hubungkan ke reaksi yang pertama. Sehingga sesuai perbandingan koefisien antara MnOH3 dengan I2, maka mol MnOH3 sama dengan 2 kali mol I2. Kemudian kita hubungkan ke reaksi yang pertama. Nah, karena kita mau tahu kadar O2, maka kita hitung dulu mol dari O2. Sesuai perbandingan koefisien dengan MnOH3, maka mol O2 sama dengan 1/4 kali mol MnOH3. Nah, sehingga kita bisa hubungkan, kita substitusikan mol MnOH3 menjadi 2 kali mol I2. Mol I2 kita bisa ganti menjadi setengah mol Na2S2O3. Nah, sehingga mol dari O2 itu sama dengan 1/4 kali mol Na2S2O3. Nah, mol Na2S2O3 bisa dihitung dari rumus mol sama dengan molaritas kali volume. Molaritas dari Na2S2O3 nilainya 0,001 kali volumenya 25 ml. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Hasilnya 6,25 10⁻³
Karena volume Na2S2O3 dalam mililiter, maka mol yang dihasilkan dalam milimol. Kemudian baru kita bisa hitung massa dari O2. Nah, kenapa harus dihitung massa? Karena kadar oksigen yang ingin kita hitung dalam satuan miligram per liter. Berarti kita harus tahu massa O2 dalam miligram. Massa sama dengan mol kali mR. Mol O2 6,25 kali 10 pangkat min 3 kali mRO2. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur, nilai AR oksigen nilainya 16. Berarti mRO2 nilainya 32. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Hasilnya 0,2. Karena dalam molnya dalam milimol, maka massa yang diperoleh dalam miligram. Sehingga kita bisa hitung kadar dari O2 dalam miligram per liter, berarti massa O2 dibagi volume sampel air. Volumenya harus dalam liter. Berarti 0,2 dibagi 25 ml diubah menjadi liter dibagi 1000. Berarti 0,025. Nah, sehingga kita bisa hitung di kalkulator. Hasilnya 8 mg per liter. Maka jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah yang E. 8 mg per liter. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 14. Berikutnya soal nomor 15. Larutan asam lemah monoprotik X sebanyak 50 ml dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 molar. Jumlah larutan NaOH yang digunakan untuk mencapai titik ekivalen titrasi sebanyak 39,3 ml. Pada kurva titrasi, setengah titik ekivalen diamati pada pH 4,85. Konsentrasi awal dan nilai Ka untuk asam lemah monoprotik tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman, yang pertama, asam lemah monoprotik itu artinya asam yang cuma punya satu H+. Ketika dititrasi dengan NaOH, pada saat mencapai setengah titik ekivalen, nilai pH pada setengah titik ekivalen nilainya akan sama dengan nilai pKa. Sehingga nilai pKa asam lemah tersebut sama dengan 4,85. Maka nilai Ka dari asam lemah tersebut, kalau kita hitung dari nilai pKa, berarti sama dengan 10 pangkat minus dari pKa, yaitu 4,85. Nah, kita bisa hitung di kalkulator. Hasilnya 1,41 kali 10 pangkat min 5. Nah, kemudian untuk menghitung konsentrasi awal dari asam lemah monoprotik tersebut, kita bisa gunakan rumus titrasi pada saat di titik ekivalen, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Yang nomor 1 ini punya asam, yang nomor 2 punya basa. Molaritas asam ini yang dicari. V dari asam nilainya 50. Molaritas NaOH-nya 0,1. Volume NaOH-nya 39,3. Maka molaritas dari asam lemah monoprotik tersebut sama dengan 0,1 kali 39,3 dibagi 50. Kita bisa hitung di kalkulator. Hasilnya 0,0786 molar. Maka konsentrasi awal dan nilai Ka asam lemah tersebut
adalah 0,0786 dan 1,41 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi jawabannya harusnya yang D. Yang D ini harusnya 0,0786 molar, bukan 0,786. Dan Ka-nya 1,4 kali 10 pangkat min 5. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 15.